Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari Rohis SMA Negeri 25 Jakarta akan menampilkan visualisasi tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Isra dan Mi'raj? Isra adalah perjalanan malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kuda yang bernama Buraq untuk menuju ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan menuju Sidrata Al-Muntaha untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Kisah ini dimulai 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pada mulanya terjadi beberapa peristiwa, di antaranya ditolaknya dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Thaif, lalu diikuti dengan meninggalnya paman Nabi yaitu Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul oleh istri Rasulullah SAW yaitu Sayyidah Siti Khadijah. Tentunya peristiwa tersebut sangat membuat Nabi sangat sedih. Ditambah lagi kuatnya kebencian kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tinggal diam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk menemui Rasulullah SAW dan mengajaknya untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Tepat pada tanggal 27 Rajab, Jibril bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengajaknya untuk melakukan perjalanan Isra menggunakan Buraq menuju Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW melewati berbagai tempat pada saat melakukan perjalanan Isra. Pertama, Nabi Muhammad SAW melewati kota Madinah. Dijelaskan kota Madinah adalah tempat yang akan menjadi hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kedua, Bukit Tursina. Dijelaskan bahwa bukit tersebut adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Baitul Lam. Dijelaskan bahwa Baitul Lam adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat, Masjidil Aqsa. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW memimpin sholat dengan para nabi dan rasul terdahulu, yakni dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu, Rasulullah SAW diajak oleh Jibril untuk melakukan Mi'raj ke langit paling atas, yakni Sidrata Al-Muntaha. Terdiri dari 7 langit pada saat melakukan Mi'raj, dan dari ke-7 langit tersebut Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi dan Rasul sebelumnya. Di antaranya yakni di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Serta di langit ketujuh, beliau bertemu dengan kekasih Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah bertemu dengan para nabi dan rasul, kini Rasulullah SAW menghadap langsung kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat. Seperti yang kita ketahui,
bahwa sholat adalah ibadah yang dapat memudahkan hambanya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bilangan pada sholat dengan berjumlah 50 rakaat. Namun, Nabi Musa alaihissalam memperingatkan kesanggupan dari kaumnya Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya Rasulullah SAW meminta keringanan untuk umatnya sehingga menjadi 5 rakaat. Seperti yang kita ketahui, yakni subuh, zuhur, ashar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW pun kembali ke rumahnya. Sejak peristiwa tersebut, umat Islam diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa memperkuat keimanan kita akan terjadinya peristiwa yang luar biasa tersebut. Demikian penampilan visualisasi ini. Jika ada kekurangan atau kesalahpahaman, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.